Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriani dari kelas PAID Made. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami historisitas fikih. Yang dimana di dalam video kali ini akan membahas beberapa subbab. Yang pertama yaitu tentang historisitas fikih, yang kedua tentang stagnasi tasyrik Islam, yang ketiga tentang fenomena fikih generasi awal, yang keempat fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab, yang kelima tentang ketika pintu ijtihad tertutup, yang keenam tentang mengembangkan ijtihad independen atau mutlak, yang ketujuh tentang Islam Indonesia, itu Islam yang majemuk, yang kedelapan tentang kearifan menyikapi perbedaan, dan yang kedelapan yang terakhir tentang urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan historisitas fikih. Yang pertama yaitu teks Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam Islam itu menepati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Nah, kedua sumber primer Islam tersebut itu merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosio-kultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Nah, meskipun demikian, itu keduanya tidak terbatas jangkauan waktu. Nah, Al-Quran bagi umat Islam itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya yaitu aspek sosiokultural yang melatar belakangi perwahyuannya. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa Islam itu diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu. Nah, misalnya komunitas Arab, Mekah dan Madinah, melainkan untuk menyapa seluruh aspek kehidupan manusia, kapan dan dimanapun mereka berada. Nah, hal ini terbukti dalam kehidupan manusia, itu corak keislaman manusia itu berbeda antara tempat satu dengan tempat yang lainnya. Setelah itu yaitu masyarakat muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Karena apa ya? Karena di Indonesia itu Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan berbagai corak. Mereka semua itu menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai bentuk dan aneka pemahaman. Islam masuk ke wilayah Nusantara itu dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah diantaranya yaitu yang diterapkan oleh para wali Songo yang berada di Jawa. Setelah itu Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Di Indonesia itu terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammadiyah dan yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Aliran Sunni dan Syiah serta aliran teologis dan mazhab fikih. Nah, semua itu meyakini dan mengklaim organisasi, aliran, mazhab mereka itu yang paling benar dan paling baik. Nah, organisasi, aliran, paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi dan merupakan potensi kekuatan, kekayaan pada sisi yang lain. Selanjutnya yaitu Indonesia itu terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya itu ada 5 mazhab fikih, bahkan lebih dari itu. Semua itu berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diinvestasi, apalagi dipaksakan oleh negara karena negara mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan bangsa dan bernegara. Justru jika dipaksakan, maka negara itu akan berhadapan dengan masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang stagnasi tasyrik Islam. Yang pertama itu fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris. Kenapa fikih disebut produk kondisi historis? Ya karena fikih itu merupakan hasil dari olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural.
Karena itulah fikih itu di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lainnya, walaupun dalam waktu yang bersamaan. Nah, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih itu ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama, disebabkan oleh mungkin perubahan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu tentang ini. Nah, di sini itu terdapat pembagian hukum dalam Islam. Yang pertama yaitu hukum i'tikadiyah. Nah, hukum i'tikadiyah itu merupakan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf. Nah, orang-orang mukallaf ini disebut orang-orang yang merasa terbebani dengan hukum, yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan para rasul, serta hari kiamat. Yang kedua yaitu hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah itu merupakan hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib orang-orang mukallaf itu menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Yang ketiga yaitu hukum amaliyah atau hukum praktis ya, yang bertalian dengan perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Selanjutnya tentang fenomena fikih generasi awal. Yang pertama itu terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya di kalangan Khulafaur Rasyidin. Nah, padahal jarak antara mereka itu baik zaman maupun tempat masih terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang mengantarinya. Jika ditelusuri kebelakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam itu dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu zaman sahabat, zaman segera setelah berakhirnya masa tasyrik, sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyrik itu orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaannya, perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Pada masa sahabat, mereka harus merujuk pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selanjutnya yaitu masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Nah, masalah-masalah pun itu terus bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Setelah itu banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi SAW dan sahabat. Meskipun ulama tabi'in itu berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah SAW dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Nah, dalam keadaan begitu, mereka itu terpaksa mengarahkan segenap potensi intelektualnya itu untuk menjawab persoalan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Yang pertama, sebagian ulama itu khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam itu memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab itu lahir dalam kitaran pengaruh politik pengusaha. Mereka itu yang tercatat misalnya ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'far. Mereka itu lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu kontribusi ulama-ulama mazhab yang demikian besar juga sekaligus menjadi salah satu faktor yang secara signifikan itu mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan. Imam-imam tersebut yaitu yang pertama ada Abu Hanifah, nama lengkapnya itu Nu'man ibnu Thabit ibnu Zauti. Nah, beliau itu dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Di Kufah beliau belajar dari ulama tabi'in, Hamad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu ia juga belajar fikih dari Atar ibnu Robah dan Nafi Maula ibnu Umar. Abu Hanifah ini mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Nah, dalam peralihan ini Kufah merupakan pusat pergerakan. Nah, meskipun demikian menilainya itu harus tidak semestinya karena adanya sentimen politik lalu menolaknya secara
serampangan. Imam yang kedua yaitu ada Imam Malik. Nah, nama lengkapnya yaitu Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir. Nah, nasabnya Ibnu Malik ini berakhir sampai Zun Asbah dari zaman. Terus kakeknya sendiri bernama Abu Amir. Kakeknya sendiri itu bernama Abu Amir. Nah, Abu Amir ini termasuk sahabat Rasulullah SAW. Nah, kakeknya ini merupakan seorang yang datang ke Madinah dan menatap di sana. Nah, Imam Malik ini dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abdurrahman Ibnu Harmus. Ia termasuk salah satu imam hadis. Nah, imam hadis yang terpercaya. Selanjutnya itu imam yang ketiga ada Al-Imam Al-Syafi'i. Nah, nama lengkapnya adalah Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Usmari Ibnu Syafi'i Al-Syafi'i Al-Muttalibi. Ia dilahirkan di Guzah pada tahun 150 Hijriah. Nah, selanjutnya yaitu imam keempat itu ada Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, ia adalah Ahmad bin Hanbal Ibnu Hilal Al-Zahili Al-Syaibani Al-Mazuri Al-Baghdadi. Nah, ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terkenal dengan kitab Musnadnya atau Munad Ahmad Ibnu Hanbal. Sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahwa dinyatakan hilang seperti mazhab Sauri, mazhab Ibnu Uyainah, mazhab Al-Azzi, mazhab Al-Tabari, dan mazhab Zari. Nah, selain keempat mazhab dalam fikih Sunni tersebut, dikenal pula sejumlah ulama Syiah dengan berbagai sekte dalam Syiah, tanpa bermaksud menumbuhkan pemahaman Syiah, tetapi dengan kajian fikih yang proporsional tetap perlu dilakukan kajian terhadap beberapa ulama mazhab Syiah terlupakan dalam sejarah perkembangannya fikih, khususnya dari kalangan Ahlul Bait, misalnya mazhab Ja'fari yang didirikan oleh Imam Ja'far bin Muhammad Al-Sadiq. Selanjutnya yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Nah, yang pertama yaitu penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau tatwin. Nah, gerakan tatwin atau kodifikasi ini di satu sisi itu merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Tetapi di sisi lain itu menjadi penyebab ulama berikutnya itu merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Nah, mereka itu merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengkajian ulama terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Yang kedua yaitu berkembangnya tradisi diskusi mazhab. Nah, di sini yang dimaksud diskusi mazhab itu antara tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama mazhab yang lainnya yang saling menyerang. Nah, mereka itu menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lain. Bukan hanya antara penganut mazhab imam Sunni, melainkan juga antara Sunni dan Syiah atau sebaliknya. Misalnya Imam Syafi'i yang dikenal sangat kritis dan brilian. Nah, ia itu mengkritik beberapa pendapat dari Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Syaibani. Hanya saja secara tidak sadar itu pada masa kemandekan perdebatan antara mazhab munaqasyah mazhabiyah dinilai oleh pihak pendukung Al-Syaibani khususnya. Itu. Terus tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Nah, satu pintu ijtihad ditutup dan
lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak, penalaran independen. Dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Selanjutnya yaitu tentang pintu ijtihad yang tertutup dan yang terbuka tadi itu akan mengakibatkan kekuasaan dan fanatisme. Nah, selanjutnya yaitu ijtihad dalam bingkai mazhab. Mazhab tertentu terus berkembang dengan penggunaan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial atau furu'iyat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak. Ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad itu akan ditutup. Jika ditilak menilai korelasi antara situasi politik kekuasaan dengan lahirnya fatwa, itu terdapat sejumlah indikator hubungan yang kuat. Sangat boleh jadi sebuah mazhab itu berkembang karena dukungan politik. Ketika suatu mazhab itu berkuasa, maka mazhab lainnya itu sangat rawan terjadi penindasan. Selanjutnya yaitu mengembangkan ijtihad independen mutlak. Yang pertama, muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskusi keislaman. Nah, kegelisahan tersebut itu diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini itu masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Selanjutnya yaitu dalam respon tersebut itu Hasan Hanfi itu melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya mengembangkan fikih seiring peradaban hidup manusia. 3 dimensi pada masa itu, yang pertama ada masa lampau al-maddi, dipersonifikasikan dengan al-turats al-qadim atau khazanah klasik. Yang kedua yaitu esok atau al-mustaqbal, dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Nah, ini dipersonifikasikan dengan al-turat al-ghurbi, khazanah barat. Dan yang ketiga itu sekarang, yaitu al-hah, yang dipersonifikasikan dengan tema al-waqi, realitas kontemporer. Selanjutnya yaitu terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan mazhabnya dan tidak segan-segan menyerang penganut mazhab-mazhab lainnya. Nah, dalam konteks ini itu akibatnya pengalaman ajaran agama itu didasarkan pada fanatisme terhadap mazhab. Sementara Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang meliputi seluruh zaman itu beliau atau solihul zaman wa makan. Nah, Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam setiap dimensi waktu dan ruang jika diterjemahkan sesuai dengan konteks zaman dan milieu. Nah, disinilah pentingnya sebuah rekonstruksi epistemologi usul al-fikih dalam rangka menerjemahkan Islam dalam soleh likulli zaman wa makan sesuai dengan konteks zaman dan milieu. Dengan begitu, Islam akan menjadi rahmatan lil alamin dan tidak menjadi sumber pertengkaran dalam jeratan fanatisme mazhab. Selanjutnya yaitu datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu mazhab. Nah, pada abad ke-4 di Syria atau sekitar abad 11 Masehi itu disinilah kemunduran Islam berawal dalam pengembangan fikih. Tidak berlebihan barangkali jika dikatakan bahwa posisi Al-Quran itu diambil alih oleh atensi umat Islam terhadap fikih. Bahkan fikih merupakan mazhab yang diyakininya saja. Selanjutnya yaitu tentang Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Yang pertama, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam itu merupakan umat minoritas. Nah, keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.
Nah, selanjutnya yaitu secara internal, itu umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri biasanya diwarnai perbedaan-perbedaan. Selanjutnya yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Nah, Indonesia dibangun di atas bingkai persatuan dan persaudaraan. Nah, Indonesia itu mempunyai kekayaan budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan lain-lain. Nah, perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dipelihara dengan baik. Di sisi lain, keberagaman dapat pula menjadi potensi konflik sosial jika tidak disikapi secara bijak dan arif. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleransi dalam menghadapi realitas yang meski berbeda. Nah, dalam hal ini, fikih seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik. Fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama masa-masa awal, sebab berpotensi adanya yang masih relevan, tetapi beberapa di antaranya sudah kehilangan konteks. Selanjutnya yang terakhir yaitu urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih atau mazhab qauli. Nah, hal ini mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis, mazhab manhaji, melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Selanjutnya yaitu fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Selanjutnya yang terakhir, pengekalan terhadap produk fikih. Nah, ini merupakan sebuah ketidakseimbangan. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin yang menembus seluruh wilayah dari zaman, sudah saatnya digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau solusi yang merahmati umat berhadapan dengan keberagaman problematika. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.